Semangat Mbak Amin. Ini persiapan mau untuk melengsarkan Mas Gibran ya. Kepalanya udah pelontos ini. Si Mbak ini goyangnya hebat juga ya guys. Ternyata punya bakat yang terpendam ya. Asik, goyang. Buset. Loh. Iya toh. Hati-hati. Bus Faisal Segaf. Ini tai saling. Ini toki gerung. Toki terung. Tamis. Ini Tamis Tas Edan. Toki gerung, toki terung. Ini Tin Tamtudin. Tefli Tarun. Ini Poi Turio. Wow, pada jago-jago main musik, pelihara domba, hebat ya mereka ini. Selain mereka pintar ngebacot. Asik. Mantap. Hati-hati Mbak. Udah bisa terbang ini. Loh. Mobil apa nih kayak roti nih? Kami nanti jadi penasihat ya. Siap Mas. Oh, ini lagi menyusun kabinet ya. Kabinet porak-poranda. Mbak Amin sehat? Sakit jiwa. Oh, sakit jiwa. Berarti harus diperiksa dulu dong. Diperiksa kesehatan jiwanya. Ada aja. Ada gak nih dokter yang mengusulkan Mbak untuk Salam waras dan salam ngakak untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, video-video hiburan yang sengaja saya tampilkan biar teman-teman bisa terhibur di pagi yang indah ini. Di hari Rabu, ya. Rabu yang penuh dengan abu-abu bagi sang pemecah belah bangsa. Rabu yang penuh dengan kekocakan, kekonyolan yang dibuat oleh Amin Rais CS. Nah teman-teman, berikut ada video yang tentunya sangat menarik untuk kita nikmati ya. Ini kalau anak-anak abah kalau melihat video ini pasti mereka akan kejang-kejang ya. Di saat mereka sibuk untuk melakukan orasi, mereka menuntut agar si Gibran ini dipecat, si Gibran ini jangan dilantik menjadi wakil presiden. Ternyata cara Mas Gibran menjawab ocehannya mereka itu sangat berkelas. Satu hari setelah pelantikan, Mas Gibran langsung turun gunung mengecek proyek yang ada di Jakarta. Mari kita simak lagi guys.
waktu pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin, saya paling Nanti setelah salpok ini ya. sama si Mbah itu loh yang sampai berdiri dan tepuk tangan, yang katanya tanggal Ini si mbahnya 21 ngapain ini? Oktober mau Pelangap menjebol. pelongo aja di Lah, atas. ini sudah tanggal 22 Oktober, sudah jebol belum gawangnya si Mbah? Mudah-mudahan Mbahnya lagi si Mbah nyasar itu di gedung semakin MPR. sadar bahwa apapun yang terjadi harus legowo, bahwa presiden dan wakil presiden itu sudah dilantik dan akan bekerja untuk 5 tahun ke depan. Sebaiknya jangan mengganggu lagi ya si Mbah. Nanti kasihan seperti kemarin jenengan itu kelihatan gimana gitu. Mas Gibran, ini baru Nah, satu ini ya, hari teman-teman. pelantikan loh jadi wapres. Langsung Kok udah kerja bekerja. sih Mas? Cepet banget sih. Nanti ada yang iri lagi deh. Ngopi dulu Mas Gibran, nyantai dulu. Iya, Jangan kok langsung kerja. Ini yang dinamakan buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Nggak Wah, kebanyakan jatuh omon-omon. tidak jauh dari Kerja aja udah pohonnya. langsung. Bodo amat orang mau bilang apa. Yang penting gue kerja. Anak muda tunjukin taringnya. Menyala Mas Gibran. Selama bekerja bungkam semua mulut-mulut mereka yang meremehkanmu Mas Gibran. Didikan Pak Jokowi memang gak main-main guys. Ya buktinya ini ya. Mungkin Pak Jokowi bilang gini. Gak usah dengerin orang menghina kita. Ya, Biarin aja betul. mereka. Capek nanti capek sendiri. Kita buktikan dengan kerja. Kita bangun Indonesia ini menjadi negara besar. Sekali lagi selamat bertugas dan bekerja untuk rakyat Indonesia Mas Gibran. Mohon maaf nih Mas Gibran ya. Siapa yang menyuruh Mas Gibran langsung kerja? Ya minimal Mas Gibran nyantai dulu ke, istirahat dulu, dulu, kek. tidur dulu. Kenapa langsung tancap gas? Ingat loh, anak-anak abah masih pada tantrum, masih pada belum nerima Mas Gibran dilantik jadi wakil presiden. Terus ada yang bilang juga, kenapa Mas Gibran di hari pertama langsung masuk gorong-gorong? Kata anak abah nih, wah ini mah gorong-gorong jilid 2. Apalagi di berbagai berita ditulis Mas Gibran di hari pertama langsung belusukan ke proyek MRT Jakarta. Nih, mereka para anak abah belum siap Mas Gibran mendengar kata belusukan. Jadi ketika mendengar kalimat tersebut, mendengar kata-kata belusukan, anak Stres abah langsung sendiri. teringat ke Bapak Mas Gibran. Jadi kasih napas dulu lah para anak-anak abah. Dokter Tifa, sebenarnya Kenapa lagi deh apa Dokter sih Tifa? dokter masalah Brengsek. dokter sama Pak Jokowi dan keluarganya gitu? Guys, lu lihat ya guys ya, ini adalah merupakan updatean Dokter Tifa di sosmednya. Dokter Tifa mengucapkan Kok mukanya selamat di-blur kepada ya? Pak Presiden ya, Pak Presiden atas pelantikannya kepada Pak Prabowo. Tapi, lu lihat guys, kenapa wajah Mas Gibran di blur, Ibu? Pak Prabowo dan Mas Gibran itu satu paket. Pak Prabowo presidennya, Mas Gibran ini wakilnya, sudah satu paket mereka, tidak bisa dipisah-pisah. Gitu ya. Jadi nih guys, kira-kira apa sih ya alasannya Dokter Tifa ini kayaknya nggak suka banget sama Pak Jokowi dan keluarganya. Padahal udah jelas-jelasnya ya, Mas Gibran ini dilantik sebagai wakil presiden itu sah secara undang-undang. Tidak ada Iya. hukum yang nanti akan membatalkan Mas Wapres ini sebagai wakil presiden terpilih. Mereka udah jadi nih, barang ini udah jadi. Kenapa lagi Dokter Tifa? Atau Dokter Tifa pengen gantiin Mas Gibran jadi wapres gitu? Lu dah ya guys ya, lu yang isi alasannya di kolom komentar. Kenapa nih kira-kira Dokter Tifa gitu ya? Dokter Tifa sehat-sehat, panjang umur ya Dokter Tifa ya. Dasar si Tifa brengsek, si Tifa anjing. Ya. Kau paham nggak? Kalau wakil presiden itu adalah wakil presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia, yang dipilih oleh 58% masyarakat Indonesia. Ya. Kau seenak udelmu, seenak jidatmu,
membuat foto wakil presiden blur seperti itu. Kau ini warga negara apa sih? Ini harus menjadi atensi dari Kapolri untuk segera menangkap si Tifa brengsek, si Tifa anjing ini nih. Ini benar-benar kesal saya. Apakah mungkin Anda mau agar foto wakil presiden itu diganti dengan Anies Baswedan? Seperti yang sedang kalian perjuangkan saat ini dan tidak juga berhasil. Ya teman-teman, berbicara tentang Gibran yang hari pertama langsung take off ya. Ini tentu merupakan suatu hal yang positif. Tapi bagi anak-anak Abah, mereka merasa risih dengan kelakuan Mas Gibran ini. Persetan dengan mereka, abaikan omongan-omongan sampah negara ini. Mas Gibran benar-benar meniru gaya dan cara kerja ayahnya, Pak Jokowi. Kerja, ikhlas mengabdi untuk bangsa dan negara. 1 hari pasca pelantikan presiden dan wakil presiden, Mas Gibran langsung tancap gas. Luar biasa. Ya, hari ini setelah menghadiri acara pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana, Mas Gibran langsung mengunjungi proyek-proyek infrastruktur. Ditemani Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Teguh Setiabudi berjalan kaki menelusuri tunnel dari stasiun Monas ke stasiun Tamrin, yang ini merupakan proyek MRT fase 2 Lintang Selatan dan Utara, Bundaran HI sampai kota. Itulah yang ditunjukkan oleh Gibran. Mas Gibran sebelumnya juga menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Luar biasa. Dan tentu saja ini bagian dari pembelajaran Mas Gibran. Butuh waktu, butuh proses untuk menjadi seorang pemimpin sejati. Pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, benar-benar profesional, benar-benar hanya mementingkan untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat Indonesia. Ya, saya yakin Mas Gibran tahu betul bagaimana suara-suara negatif, terutama dari para pembenci, pengkritik, yang tentu saja masih belum menerima kehadiran sosok Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Saja mereka tidak mau untuk memasang foto Mas Gibran bersanding dengan Pak Prabowo, atau disandingkan foto Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi wajah Mas Gibran dibuat blur, artinya tidak terlihat. Tetapi sekali lagi, Mas Gibran meniru jejak langkah dari sosok ayahandanya Pak Jokowi yang 10 tahun ini terus dihina, dicaci maki, dicemooh, menganggap Pak Jokowi tidak bisa apa-apa, plonga-plongo, dungu, tidak layak menjadi presiden. Tetapi Pak Jokowi fokus dengan kerja, ikhlas untuk membangun negara ini. Dan biarlah sejarah yang akan mencatatnya. Biarlah masyarakat, rakyat yang akan menilai bagaimana kinerja, bagaimana perjuangan, bagaimana pengabdian yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi juga menasihatkan hal yang sama kepada Mas Gibran. Pokoknya fokus kerja sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan amanah yang diberikan. Lakukanlah. Tidak usah peduli dengan orang-orang yang selalu memandang negatif, orang-orang yang selalu mencemooh, orang-orang yang selalu melihat diri Pak Jokowi, diri Mas Gibran itu adalah musuh, adalah lawan yang selalu harus diserang. Tetapi Pak Jokowi, Mas Gibran akan fokus kepada orang-orang yang masih tulus mencintainya. Karena lebih banyak orang yang benar-benar mencintai, benar-benar mengharapkan dari kinerja,
dari tanggung jawab yang dilakukan oleh Mas Gibran. Karena saat ini Mas Gibran sudah diberikan amanah yang besar menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Itu butuh proses dan Mas Gibran saat ini terus belajar. Beliau masih sangat muda sehingga dengan energi yang luar biasa, dengan kelincahan, dengan kemampuan, Mas Gibran saya yakin akan menyesuaikan dengan cepat bagaimana sebenarnya peran dan tugas sebagai seorang wakil presiden yang tentu saja memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis, bukan hanya sekadar menjadi pelengkap dari Presiden Pak Prabowo. Saya yakin Mas Gibran sudah belajar banyak dengan ayahnya Pak Jokowi. Pastilah. Pak Jokowi hanya diam ketika dicaci maki, dicemooh, dihina. Beliau fokus untuk kerja, melayani rakyat yang masih mengharapkan atas kiprah dan kinerjanya. Pak Jokowi tidak pernah membalas setiap hinaan, cacian, bahkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan cenderung menyerang pribadi, menyerang esensi harkat martabatnya sebagai sosok manusia. Pak Jokowi hanya diam pasrah. Yang penting beliau tidak melakukan kesalahan, tidak berusaha membuat dendam orang lain. Beliau hanya mengabdi, beliau hanya bekerja, berjuang untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu bahagia dan sejahtera. Dan ini terbukti di akhir pemerintahan Pak Jokowi, di akhir masa kepemimpinannya. Beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tetapi masyarakat, rakyat Indonesia luar biasa menyambut Pak Jokowi. Tak sedikit mereka yang terharu menangis bahwa menyaksikan Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi akan selalu dirindukan, dikangeni. Jadi menurut saya, teruslah fokus Mas Gibran, teruslah bekerja. Saya yakin nanti waktu akan mengubah semuanya. Mereka para pembenci barangkali akan terus membenci Mas Gibran, membenci Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya dalam hati mereka sedang berhadapan dengan orang besar, dengan orang baik. Saya yakin masyarakat Indonesia melihat sosok Mas Gibran, pada hakikatnya mereka sedang melihat sosok Pak Jokowi. Maka mereka akan antusias, mereka akan mengapresiasi, mereka akan hormat, mereka akan menghargai Mas Gibran. Karena di belakangnya ada sosok nama besar, sosok legenda, sosok Pak Jokowi. Ya, teman-teman, salah satu cara untuk menjawab kritikan, salah satu cara untuk menjawab nyinyiran-nyinyiran dari para barisan sakit hati, yaitu diam dan bekerja. Itulah yang pernah dan sudah dilakukan oleh sang ayah Bapak Joko Widodo. Jadi saya kira yang dilakukan Gibran saat ini benar-benar seperti meniru. Bukan meniru ya. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Inilah yang dibuktikan oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Dari Ketua MPR tahun 2. Amin Rais. Aku pikir semalam dia udah ikut pelantikan Pak Prabowo dan Gibran, dia udah dapat hidayah. Rupanya makin parah. Amin Rais bilang semalam dia ikut pelantikan Pak Prabowo, ya dia melihat Gibran turun dari mobil. Terus ada yang bilang, padahal nggak ada, karena dia peka. Jadi perasaan dia, karena kan dia peka tuh, di hatinya ada kebencian, jadi di otaknya ada kebencian, jadi dia perasaannya orang panggil kayak gitu ya kan. Min kupikir semalam kau udah tobat, rupanya salah perkiraan.
Pak Amin ini ya kan memuji Pak Prabowo. Dia bilang Pak Prabowo berterima kasih kepada presiden-presiden sebelumnya. Bagus kata dia. Tapi waktu Pak Prabowo memuji Pak Jokowi, Amin Rais nggak terima. Amin Rais dia bilang memuji dia nggak mau menyebutkan nama Pak Jokowi, saking bencinya. Dia bilang memuji bapaknya Pupu Papa Mulyono. Min. Sampai kapan mau kau bawa kebencian itu? Sampai liang lahat. Kasihan gaunya nanti. Kau bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Fitnahan kau, hinaan kau ke Pak Jokowi. Berat nanti di akhirat. Di dunia oke lah, dipuji-puji Rapli Harun kau ya kan. Mantan ketua MPR. Tahun 1999 sampai 2004. Mantan ketua MPR yang tak berguna sama sekali. Yang melengsarkan Gus Dur. melengsarkan Gus Dur, menggantikannya menjadi Megawati. Amin ini berharap Pak Prabowo mendengar apa yang dia bilang ini, ya kan? Dia bilang kekuasaan itu rezeki, ya. Tapi rezekinya kalau seandainya rezekinya barokah, dia dapat anak-anak yang barokah juga. Jadi seolah-olah dipikir si Amin ini rezeki Pak Jokowi menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini, ya kan, itu tak berkah. Padahal berkah lah. Kalau nggak berkah nggak mungkin Allah takdirkan juga anaknya jadi wakil presiden, betul nggak Min? Ya kan. Terus dia bilang lagi, ya kan, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres sampai kapanpun tidak pernah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah, makanya Gibran Allah takdirkan menjadi wakil presiden, Min. Iya. Ya, kan paksa. Kau yang tak berkah, kau tengok nanti anak-anak kau jadi apa nantinya. Jokowi. Mana katanya tanggal 20 mau ada yang mengadili Pak Jokowi. Amin Rais sudah kena stroke, Mana Mas. gerakannya Pak Amin? Ini loh Pak Amin, rakyat yang sesungguhnya, rakyat yang Indonesia sebenarnya. Ini bukan orang bayaran loh Pak Amin. Dari mulai di Jakarta, pagi sampai siang hari. Di Solo Pak, dari siang sampai malam hari. Dan yang kami tahu, kalau dari bandara kemudian perjalanan ke rumahnya Pak Jokowi, kalau dilihat dari Google Map itu paling hanya 15 menit udah nyampe. Tapi tadi malam Pak, itu 3,5 jam Pak. Buset. Artinya 3,5 jam itu dari bandara sampai ke kediamannya Bapak Jokowi. Bukan karena macet kendaraan Pak, macet manusia. tapi macet lautan manusia. Macet cintanya masyarakat Indonesia. Dan itu Pak, bukan hanya orang Solo Pak. Kami yang dari Purwokerto Pak, ada yang dari Surabaya Pak, bahkan ada yang dari Bali Pak. Sengaja Pak. Hanya karena apa Pak? Sekedar untuk melambaikan tangan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi nggak mendengar Pak. Kami puas ketika kami sudah melakukan itu. Karena apa? Itu adalah balas budi kami terhadap seorang pemimpin yang sudah memikirkan negaranya. Kami pulang dari Solo itu sekitar jam 11 malam. Sampai Purwokerto pagi hari.
Luar Kami biasa. sampai Solo kemarin itu kira-kira jam 10 pagi. Hanya sekedar untuk mengucapkan terima kasih sambil dada-dada. Bukan untuk demo, Pak ya. Apa kemudian kami ada beban di situ untuk mengucapkan terima kasih? Nggak ada beban sama sekali, Pak. Ikhlas. Dan bukan hanya saya. Itu namanya Ribuan masyarakat yang manusia, otaknya jutaan waras ya. manusia sepanjang jalan. Kami mengakui itu. Apakah ini kemudian dikoordinir? Nggak ada yang mengkoordinir, Pak. Nggak ada diumumkan di sosial media bahwa tanggal 20 kita akan mengadili Pak Jokowi. Ya, kemarin kami mengadili Pak Jokowi. Mengadili penuh kasih, penuh cinta. Ucapan terima kasih. Dengar tuh ya, masyarakat yang hadir di Solo saat menyambut Bapak Jokowi itu tidak dikoordinir ya, tidak diundang. Bukan seperti yang dilakukan oleh Amin Rais, Refli Harun yang setiap hari kerjaannya apa? Mengkoordinasi. Tapi demonya gagal total. Kalau rakyat biasa memang mereka kekurangan informasi, maka mereka Ya, mari opung gondrong bahas ini pernyataannya Rocky ini. Rakyat biasa kurang informasi. Yang pertama, definisikan dulu rakyat biasa itu. Siapa rakyat biasa itu? Apa yang dimaksud rakyat biasa? Berarti ada rakyat istimewa gitu. Atau gimana nih? Coba definisikan dulu rakyat biasa. Jadi kalau kita bicara itu, semestanya harus jelas rakyat biasa yang dimaksud siapa. Kategori rakyat biasa itu apa sih? Rakyat yang tidak duduk di pemerintahan, berarti banyak itu. Banyak sekali itu rakyat biasa. Apakah rakyat biasa itu termasuk Bang Rocky? Lah kalau Bang Rocky itu termasuk rakyat apa? Nah ini kita harus definisikan rakyat biasa. Tapi esensinya adalah rakyat itu bukan tidak punya informasi. Coba survei benar. Coba survei lihat sekarang tukang beca aja punya punya HP. Gitu. Apakah tukang beca itu yang dimaksud rakyat biasa? Maksudnya orang yang kerjanya di bawah gitu. Itu rakyat biasa. Karena saya ini rakyat biasa. Gitu. Saya juga rakyat biasa. Saya bukan rakyat yang duduk di pemerintahan, bukan rakyat yang menerima sesuatu berlebihan sehingga saya harus istimewa gitu. Saya rakyat biasa. Tapi kita dapat informasi dari mana? Ya dari media sosial. Nggak kurang-kurang informasi kita. Tetapi kenapa informasi sudah sedemikian banyak, bahkan sampai akhir jabatan Jokowi pun terus Jokowi dikuyok-kuyok, bahasa Jawanya itu. Tapi rakyat yang 80% tidak terpengaruh. Kenapa? Karena informasi itu dilihat dari pada akhirnya harus dicek ke data. Karena yang melahirkan informasi itu kan data. Kalau siklus hidup informasi itu kan data, informasi. Data diproses jadi informasi, itu siklus hidup data. Terus informasi dibalikin lagi ke data. Nah, jadi kalau kita mau cek kenapa rakyat masih tetap mendukung, karena mereka kembali ke fakta. Jadi walaupun banyak informasi berseliweran seperti misalnya gini, Jokowi nambah utang. Ya memang pada akhirnya orang, iya ya Jokowi kok nambah utang lah. Tapi secara logis, masa Jokowi nggak boleh nambah utang? Masa presiden sebelumnya SBY berutang boleh, terus giliran Jokowi nggak boleh nambah? Padahal utang yang lalu kan sudah dipakai sama pemerintah yang lalu. Ada proyek mangkraknya lagi misalnya. Coba, giliran Jokowi berutang untuk jalan tol, itu dipermasalahkan. Wah ini kan uang dari hasil utang. Nanti rakyat yang akan menanggungnya. Ya memang siapa yang akan menanggung? Memang rakyat. Tapi kan bukan kau sendiri. 280 juta rakyat, walaupun cuma 1000, 280 kali 1000 banyak itu. Nah misalnya kayak gitu. 280 juta kali 1000 rupiah gitu kan banyak. Gitu. Itu contohnya aja. Jadi kalau Jokowi utang, ya memang harus utang. Kalau nggak utang gimana bangun jalan tol coba? Jalan tol itu coba 1 meternya berapa? Per meter. Hitung dulu biaya per meter jalan tol. Nanti ketahuan bahwa butuh utang. Dan utang itu termasuk alat, termasuk strategi. Semua negara punya utang. Jangankan bicara negara, nenekmu aja punya utang.
Itu entah utang apa, tak utang dulu yo, wah utang itu. Jadi utang itu mekanisme yang penting itu utangnya dibayar. Ya, yang penting utangnya dibayar. Berbicara tentang utang, saya tidak peduli. Berulang kali saya katakan, persetan Pak Jokowi mau utang berapa ribu triliun, yang penting bukti dari utang itu ada, bahwa kami masyarakat merasakan ya hasil dari utang itu, pembangunan jalan, ya jembatan, bendungan. Nah, Pak Jokowi buat jalan tol, memangnya si Rocky Gerung ini tidak pernah lewat jalan tol? Memangnya si Amin Rais ini tidak pernah lewat jalan tol? Si Refli Harun ini tidak pernah lewat jalan tol? Kalian ini kok pintar-pintar goblok sih? Teman-teman coba tulis komentar teman-teman terkait dengan pernyataan Rocky Gerung ini.